Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada biji. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah merupakan peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran. Pertambahan ukuran itu adalah merupakan pertambahan volume, massa ataupun tinggi. Sifat daripada pertumbuhan itu bersifat irreversibel, tidak bisa kembali ke keadaan semula dan dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya pada saat kita mau mengecambahkan biji kacang hijau, itu jelas ya terukur berapa hari pertumbuhannya itu akan terbentuk. Kemudian perkembangan itu adalah merupakan proses menuju pencapaian kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Sel-selnya berdiferensiasi, peristiwa diferensiasi itu menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi itu pada organisme tersebut semakin kompleks. Proses ini berlangsung secara kualitatif, berbeda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, dapat diukur, perkembangan itu bersifat kualitatif dan bersifat irreversibel, tidak bisa kembali ke keadaan semula. Oke, selanjutnya tentang pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua proses, yaitu pertama itu adalah merupakan proses perkecambahan, yang kedua itu pertumbuhan. Di mana pertumbuhan itu ada pertumbuhan sekunder dan ada pertumbuhan primer. Perbedaannya, kalau pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi membesar karena adanya kambium. Kemudian pertumbuhan primer itu adalah menyebabkan pertumbuhan menjadi bertambah panjang pada bagian batang ataupun pada bagian akar ya. Jadi pertumbuhan menjadi bertambah memanjang karena adanya titik tumbuh yang disebut dengan jaringan meristem yang ada pada ujung akar dan ujung batang. Kemudian pertumbuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor secara internal dan secara eksternal. Secara internal itu adalah berupa gen dan hormon. Faktor secara eksternal itu berupa cahaya matahari, tanah, kelembaban, kemudian topografi, kemudian air dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di sini proses perkecambahan biji itu seperti apa. Biasanya proses perkecambahan biji itu diawali biji akan membesar. Kenapa biji itu akan membesar? Karena dia mengalami imbibisi. Jadi biji itu akan dimasuki oleh air, di mana air itu difungsikan untuk mengaktifkan enzim untuk menghidrolisis kotiledon sehingga akan menjadi tunas batang dan tunas akar ya. Di mana fisiologis daripada perkembangan biji itu ada perkembangan endosperm, kemudian ada perkembangan embrio, ada struktur biji yang matang. Kalau kita lihat di sini, ini bagian biji jagung yang terlihat di bagian dalamnya itu ada tunas akar dan tunas batang, ya, tunas akar dan tunas batang. Oke, selanjutnya perkecambahan pada bagian embrio itu terdiri dari akar lembaga yang disebut dengan radikula, lalu kemudian daun lembaga kotiledon, lalu batang lembaga cauliculus ya, di mana pada cauliculus itu ada dua tipe, ada epikotil dan ada hipokotil. Epikotil itu adalah merupakan ruas batang yang akan tumbuh ke atas atau disebut dengan radikula. Hipokotil itu adalah ruas bawah yang akan tumbuh ke bawah atau calon akar yang disebut dengan radikula. Nah, kalau kita lihat di sini pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu pertama diawali dengan perkecambahan, yang mana perkecambahan itu merupakan proses pertumbuhan dari perkembangan biji itu sendiri atau dikenal dengan embrio. Kemudian muncullah plumula yang menjadi batang dan radikula yang menjadi akar. Di mana proses perkecambahan itu ada dua tipe, yaitu ada hipogeal dan epigeal. Apa itu hipogeal? Hipogeal itu adalah epikotil muncul di atas permukaan tanah, sedangkan hipogeal atau kotiledon tetap berada di dalam tanah, seperti terlihat di dalam contoh gambar ini ya. Kalau kita menanam biji yang bertipe epigeal itu bijinya akan terdorong ke atas tanah, di mana yang pertama akan tumbuh itu adalah epikotilnya, calon daripada radikula, calon daripada akar yang akan mendorong biji sehingga kulit biji itu akan terkelupas karena adanya oksigen ya, kemudian akan terdorong ke atas sehingga biji muncul di atas permukaan tanah dan akhirnya tumbuhlah calon daripada batang atau dikenal sebagai plumula ya. Kemudian selanjutnya epigeal itu adalah epikotil.
atau hipokotil dan kotiledon yang muncul di atas permukaan tanah. Contohnya terdapat pada kacang hijau dan kacang tanah. Kalau kita menanam kacang hijau dan kacang tanah, nanti kacangnya tidak akan muncul ke atas permukaan tanah ya. Nah, ini seperti terlihat di dalam gambar ini. Kenapa? Karena epikotilnya itu akan memanjang, maka akan tumbuhlah menjadi pelumula calon daripada batang yang nanti akan tumbuh menjadi tunas. Nah, sedangkan biji masih tertanam di dalam tanah, tidak terdorong ke atas ya. Nah, itu tipe-tipe daripada berkecambahan. Kemudian setelah tumbuhan itu berkecambah, lalu akan tumbuh memanjang pada bagian batang dan akan tumbuh memanjang pada bagian akar ya. Kemudian selanjutnya embrio. Apa sih yang dimaksud dengan embrio? Embrio itu sama dengan biji yang tumbuhnya belum memiliki klorofil. Kalau tumbuhnya belum memiliki klorofil, berarti dia belum bisa melakukan proses fotosintesis ya, di mana embrio itu adalah mengambil makanan dari endosperm yang ada. Kemudian tumbuhan polong-polongan atau contoh kacang tanah yang tidak memiliki endosperm, hingga embrio itu mengambil makanan dari kotiledon. Nah, ini proses perkecambahan itu sendiri dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, oksigen. Oksigen itu penting berpengaruh terhadap proses perkecambahan karena dia akan mengelupaskan biji itu sendiri. Karena pada bagian kulit biji ini berlangsung proses metabolisme yang nanti hasil metabolisme ini nanti akan menghasilkan energi, yang energinya itu akan digunakan untuk pengelupasan kulit ya, dengan bantuan oksigen tentunya. Kemudian suhu penting dan cahaya. Lalu kemudian oksigen itu dipakai dalam proses oksidasi sel untuk menghasilkan biji tadi dalam proses metabolisme tadi. Kemudian perkecambahan itu tidak dapat berlangsung pada suhu yang tinggi. Kenapa? Karena suhu yang tinggi itu dapat merusak enzim ya. Jadi yang diperlukan dalam perkecambahan itu adalah merupakan kelembaban, di mana kelembaban itu akan memudahkan si air itu akan merembas ke kulit biji sehingga proses imbibisi itu terjadi, akhirnya akan mengaktifkan enzim yang enzim itu sendiri berperan untuk menghidrolisis dari kotiledon itu sendiri untuk tumbuh menjadi plumula dan radikula. Lalu kemudian perkecambahan itu akan membutuhkan juga hormon auksin. Auksin itu adalah merupakan hormon pertumbuhan yang mudah dirusak bila terkena intensitas cahaya matahari yang tinggi ya. Oleh karena itu kecambah tumbuh lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Karena pada proses perkecambahan di tempat yang terang itu auksin itu akan terurai sehingga menghambat proses daripada pertumbuhan. Kalau kita bandingkan, kita menanam dua tumbuhan kacang, misalnya kacang hijau, yang satu ditempatkan di tempat yang gelap, yang satu ditempatkan di tempat yang terang, maka akan tumbuh lebih cepat di tempat yang gelap. Itu namanya proses etiolasi. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Cahaya itu nanti akan terfokus konsentrasinya pada pertumbuhan di pucuk atau di ujung daripada batang itu sendiri, sehingga proses perpanjangan daripada pertumbuhan di tempat yang gelap itu lebih cepat dibanding dengan di tempat yang terang. Kalau di tempat yang terang biasanya si auksin itu akan karena terkena cahaya matahari dia akan terurai ke bawah sehingga menghambat proses pertumbuhan, tapi keuntungannya batangnya itu menjadi lebih kuat dibanding dengan di tempat yang gelap ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.